warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Kesha Nabila Claresta Ardianoko dengan NIM C0D024017. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pemotongan PPh pasal 21 pegawai tetap. Yang pertama itu definisi PPh pasal 21. PPh pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dipotong oleh pemberi kerja atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek PPh 21 yaitu ada pegawai tetap, pegawai tidak tetap, atau tenaga kerja lepas. Dan ada juga bukan pegawai, honorarium, atau imbalan jasa. Berikutnya ada penerima pensiun atau pesangon. Objek PPh 21 ada gaji dan upah, honorarium dan tunjangan, uang lembur, bonus dan THR, dan imbalan lain yang diterima sehubungan dengan pekerjaan. Tarif pemotongan PPh pasal 21 progresif dan TER. Lihat tabel lapisan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan dan perubahannya dari Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008 ke Undang-Undang HPP nomor 7 tahun 2001 berikut. Yang pertama ada 0 sampai 50 juta dengan tarif pajak 5% pada tahun 2008 dan pada tahun 2021 0 sampai 60 juta tarif pajaknya 5%. Lalu ada 50 sampai 250 juta tarif pajak 15% pada tahun 2008 dan pada tahun 2021 60 sampai 250 juta dengan tarif pajak 15%. Lalu ada 250 sampai 500 juta dengan tarif pajak 25% pada tahun 2008. 250 juta sampai 500 juta pada tahun 2021 dengan tarif pajak 25%. Penghasilan kena pajak 500 juta ke atas, tarif pajak 30% pada tahun 2008 dan pada tahun 2021 500 juta sampai 5 miliar 30% dan pada tahun 2021 5 miliar ke atas 35%. Kemudian skema perhitungan PPh 21 TER sesuai PP 58 tahun 2003 terdiri dari dua kategori tarif efektif, yakni tarif efektif bulanan sesuai PTKP. Lalu tarif PPh 21 berdasarkan tarif kategori TER A. TER A untuk PTKP tidak kawin dan 0 tanggungan 54 juta, tidak kawin 1 tanggungan dan kawin tidak ada tanggungan 58,5 juta. Di sini ada tabelnya, boleh dilihat. Lalu ada tarif kategori TER B. Rincian tarif efektif rata-rata bulanan untuk TER kategori B yakni PTKP tidak kawin 2 tanggungan dan kawin 1 tanggungan 63 juta dan PTKP tidak kawin 3 tanggungan dan kawin 2 tanggungan 67,5 juta. Tarif kategori TER C, rincian tarif efektif rata-rata bulanan untuk TER kategori C yakni PTKP tidak 3 tanggungan 70 juta. TER harian ditetapkan berdasarkan penghasilan bruto harian. Jika penghasilan tidak diterima secara harian, dasar penerapan yang digunakan adalah jumlah rata-rata penghasilan sehari yaitu rata-rata upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan untuk setiap hari kerja yang digunakan. Penghasilan bruto harian sampai dengan 450.000 dengan tarif 0%. Lebih dari 450.000 sampai 2.500.000 tarifnya 0,5%. Langkah-langkah menghitung PPh pasal 21 pegawai tetap pada masa pajak terakhir. Yang pertama, menentukan penghasilan kena pajak dengan cara penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan bruto dikurang pengurang dikurang PTKP. Yang kedua, menghitung PPh pasal 21 terutang setahun. Yang ketiga, menentukan PPh pasal 21 masa pajak terakhir. PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Wajib pajak orang pribadi yaitu 54 juta. Tambahan kawin 4.500.000, tambahan untuk istri yang penghasilan digabung 54 juta. Tambahan untuk tiap tanggungan maksimal 3 orang 4.500.000 per orang. Contoh perhitungan, Andi merupakan pegawai tetap pada PT Lapak Buka yang memperoleh gaji 7 juta per bulan. Perusahaan mengikuti program BPJS, premi jaminan kecelakaan, dan premi jaminan kematian dibayar oleh perusahaan dengan jumlah masing-masing 0,24% dan 0,30% dari gaji. Perusahaan menanggung iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 3,7% dari gaji sedangkan Andi membayar sendiri iuran
jaminan hari tuanya sebesar 2% dari gaji setiap bulan. Premi BPJS Kesehatan dibayar oleh perusahaan sebesar 4% dan dibayar oleh Andi sebesar 1% tiap bulannya. Perusahaan membayar iuran pensiun untuk Andi ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan setiap bulan sebesar 100.000. Sedangkan Andi membayar iuran pensiun sendiri sebesar 50.000. Diketahui bahwa Andi sudah menikah dan memiliki 1 orang anak. Contoh perhitungannya pada masa Januari sampai Februari. Dari keterangan di atas, status PTKP Andi adalah kawin 1 tanggungan. Selanjutnya penghasilan bruto Andi dalam 1 bulan adalah 7.317.800 dengan rincian sebagai berikut. Gaji 7 juta, premi JKK 0,24% dari gaji, itu sama dengan 16.800. Premi JKM 0,3% dari gaji, yaitu 21.000. Premi BPJS 4% dari gaji, 280.000. Sesuai tarif TER pada peraturan pemerintah 58 tahun 2003, Andi masuk ke kelompok TER B dengan tarif 1%, penghasilan di atas 7.300.000 sampai dengan 9.200.000. Dengan demikian, penghitungan PPh pasal 21 Andi pada bulan Januari sampai dengan November dengan asumsi tidak ada perubahan penghasilan adalah sebagai berikut. PPh pasal 21-nya 7.317.800 dikali 1% sama dengan 73.178. Perhitungan masa pajak Desembernya. Untuk menghitung PPh pasal 21 masa Desember, perlu ditentukan penghasilan kena pajak Andi dalam 1 tahun. Berikut adalah perhitungan PPh pasal 21 Andi pada masa Desember. Gaji 84 juta, premi JKK 201.600, premi JKM 252.000, premi BPJS Kesehatan 3.360.000. Penghasilan brutonya 80 juta 813.600. Pengurangnya ada biaya jabatan yaitu 4.390.680, iuran pensiunnya 600.000, iuran JHT-nya 1.680.000. Total pengurangnya ada di 6.670.680. Penghasilan netonya 81.142.920. PTKP kawin tanggungan 1 63 juta, penghasilan kena pajaknya 18.142.920. PPh pasal 21 setahunnya itu ada 5% dikali 18.142.000 sama dengan 907.100. PPh pasal 21 masa Januari sampai November 804.958. PPh pasal 21 yang harus dipotong pada masa Desember 102.142. Terima kasih. Thank you, everyone! Thank you, Elmer! Boom!